semua, pertama-tama izinkan saya untuk mengaturkan Panganjali Umat. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Dayu Utari selaku dosen mata kuliah Teknologi and Society kami, dan yang saya hormati teman-teman semua yang sudah menonton video presentasi ini. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputudina Aprilia dengan nomor NIM 23030200081 dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Sains dari Universitas Indo-Indonesia dan Pasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Program Literasi Digital untuk Desa Kukuh. Baik, presentasi ini akan saya mulai. Nah, ini dia submateri yang akan kita bahas pada video presentasi ini. Kita mulai yang pertama, yaitu latar belakang program literasi digital. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan kemajuan teknologi yang pesat, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi. Perkembangan internet, perangkat mobile, dan aplikasi digital untuk merubah cara kita berinteraksi, belajar, dan bekerja. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi kunci untuk mengakses dan memahami teknologi tersebut. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital memungkinkan individu untuk menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dari mencari informasi, berkomunikasi langsung dengan orang lain, melakukan transaksi keuangan online, hingga mencari pekerjaan. Kemampuan untuk beroperasi di dunia digital menjadi semakin penting. Dan untuk keperluan pribadi, pendidikan, dan pekerjaan. Dalam ranah pribadi, literasi digital memungkinkan individu untuk menjaga keamanan dan privasi dalam menggunakan internet dan media sosial. Di bidang pendidikan, literasi digital memainkan para kunci dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia digital yang saat ini dan masa depan. Di tempat kerja, keterampilan digital menjadi semakin penting, baik dalam memahami perangkat dan sistem yang digunakan maupun dalam beradaptasi dalam perubahan teknologi yang terus-menerus. Nah, berikutnya ada tujuan program literasi digital. Yang pertama, memberikan gambaran tentang pentingnya literasi digital. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi desa kukuh. Dan yang ketiga, memperkenalkan program literasi digital. Kita lanjut dengan slide yang submateri yang kedua, yaitu apa itu literasi digital. Nah, saya akan jelaskan mulai dari yang pertama, yaitu definisi literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital, internet, dan media digital lainnya secara efektif. Nah, ada juga di sini yang namanya komponen utama dari literasi digital. Yang pertama yaitu mencari informasi. Kemampuan untuk menggunakan mesin mencari dan sumber daya online lainnya untuk menemukan informasi yang relevan dan akurat. Mengevaluasi konten. Kemampuan untuk menilai keandalan dan keaslian informasi yang ditemukan secara online, ini termasuk kemampuan untuk mengenali berita palsu atau informasi yang tidak valid. Berkomunikasi secara efektif, kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara online melalui berbagai platform, termasuk media sosial, email, dan pesan instan. Ini mencakup pemahaman tentang etika online dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan sopan dan efektif. Dan menggunakan alat digital dengan aman dan bertanggung jawab. Kemampuan untuk menjaga keamanan dan privasi pribadi saat menggunakan teknologi digital, ini termasuk pemahaman tentang risiko online seperti malware, phishing, dan identitas palsu, serta langkah-langkah untuk melindungi diri sendiri dari ancaman tersebut. Dengan memahami dan menguasai komponen-komponen ini, seseorang dapat menjadi lebih terampil dalam beroperasi dalam lingkungan digital yang kompleks dan terus berkembang. Kita lanjut dengan mengapa literasi digital itu penting. Nah, di sini ada manfaat bagi masyarakat.
Literasi digital memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan akses informasi, memudahkan komunikasi, mendukung pendidikan, dan meningkatkan peluang ekonomi. Yang kedua, apa dampaknya terhadap pembangunan desa? Dengan literasi digital, masyarakat desa dapat lebih berdaya dan mandiri, mampu berpartisipasi dalam ekonomi digital, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kita lanjut dengan identifikasi masalah. Yang pertama yaitu tantangan di desa. Masalah umum yang dihadapi desa terkait literasi digital, yang pertama yaitu kurangnya akses internet. Sebagian besar penduduk desa kesulitan mengakses internet karena keterbatasan infrastruktur dan jangkauan sinyal. Yang kedua, minimnya perangkat teknologi. Keterbatasan dalam jumlah perangkat seperti komputer, laptop, atau smartphone di desa menyulitkan penduduk untuk belajar dan berinteraksi secara digital. Yang ketiga, rendahnya pemahaman tentang penggunaan teknologi. Banyak penduduk desa yang kurang memahami cara menggunakan teknologi digital dengan efektif dan produktif. Nah, berikut adalah tantangan dari desa ini. Nah, kita lanjut dengan submateri deskripsi program, yaitu rencana program literasi digital. Adapun tujuan dari program ini yaitu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan literasi digital di Desa Kukuh dan memberdayakan masyarakat dengan keterampilan teknologi yang dibutuhkan. Melalui program ini, kami berharap dapat meningkatkan aksesibilitas, pemahaman, dan pemanfaatan teknologi digital di seluruh komunitas Indonesia. Kita lanjut dengan sasaran peserta. Program ini ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat di Desa Kukuh, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Kami percaya bahwa literasi digital adalah keterampilan yang relevan dan penting bagi semua orang, tidak peduli dengan usia atau latar belakang. Dengan demikian, kami ingin memastikan bahwa program ini dapat bermanfaat bagi semua orang di desa tanpa terkecuali. Kita lanjut dengan modul dan pelatihan materi. Yang pertama, kita mulai dari pengenalan dasar teknologi. Modul ini akan memperkenalkan dasar-dasar teknologi seperti penggunaan komputer dan perangkat mobile. Peserta akan belajar tentang fungsi dasar perangkat keras dan perangkat lunak serta cara navigasi dalam lingkungan. Yang kedua, penggunaan perangkat digital. Pelatihan ini mencakup penggunaan perangkat lunak dan aplikasi yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Peserta akan diajarkan cara menggunakan aplikasi produktivitas, pengolah kata, spreadsheet, dan alat-alat lainnya untuk meningkatkan efisiensi dalam aktivitas digital mereka. Yang ketiga, keamanan digital. Modul ini akan membahas tentang cara melindungi data pribadi dan keamanan online. Peserta akan diberikan pemahaman tentang risiko keamanan digital dan praktik terbaik untuk mengamankan informasi pribadi mereka saat menggunakan internet dan berinteraksi dalam lingkungan digital. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan media sosial. Pelatihan ini akan mengajarkan cara menggunakan media sosial secara efektif dan bertanggung jawab. Peserta akan belajar tentang penggunaan yang tepat dan etika dalam berinteraksi di platform media sosial, serta cara menggunakan alat-alat keamanan dan privasi yang disediakan oleh platform tersebut. Kita lanjut dengan submateri implementasi program, yaitu metode pelatihannya. Workshop dan seminar. Kita akan mengadakan workshop dan seminar untuk memberikan pengetahuan teoritis dan praktik langsung. Workshop ini mencakup sesi diskusi tentang konsep-konsep dasar dan perkembangan terbaru dalam literasi digital. Sementara seminar akan memberikan wawasan yang mendalam tentang topik-topik tertentu yang relevan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu sesi praktikum langsung. Sesi ini akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk langsung mempraktikkan apa yang telah dipelajari dengan bimbingan infrastruktur. Peserta akan diberikan tugas-tugas praktis dan latihan-latihan yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mereka tentang konsep-konsep literasi digital yang telah dipelajari dalam workshop dan seminar. Kita lanjut dengan submateri jadwal dan lokasinya. Program ini akan dimulai dari tanggal 7 Juni 2024 hingga 9 Juni 2024. Waktu pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta
dan akan mencakup berbagai sesi workshop, seminar, dan praktek langsung untuk memastikan pemanfaatan waktu yang efektif. Dan menyangkut dengan lokasi pelatihan ini akan diadakan secara daring melalui platform video konferensi untuk memastikan partisipasi maksimal dalam seluruh peserta tanpa memerlukan lokasi fisik tertentu. Kita lanjut dengan submateri sumber daya dan kolaborasi. Peralatan yang dibutuhkan, kami akan menyediakan peralatan berikut untuk mendukung pelaksanaan program. Yang pertama, komputer. Yang kedua, perangkat mobile. Yang ketiga, proyektor. Yang keempat, koneksi internet yang stabil. Peralatan ini akan memastikan kelancaran dan efektivitas pelatihan, memungkinkan peserta untuk berinteraksi dengan materi secara maksimal. Mitra dan kolaborator. Program ini akan bekerja sama dengan beberapa mitra dan kolega yang meliputi, yang pertama, lembaga pendidikan untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan pengalaman pendidikan. Yang kedua, perusahaan teknologi untuk mendapatkan dukungan teknis dan sumber daya digital. Yang ketiga, komunitas lokal untuk memfasilitasi integrasi program ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, kolaborasi ini akan memperkaya program dengan berbagai perspektif dan sumber daya tambahan, serta memperluas jaringan dukungan untuk keberhasilan program ini. Kita lanjut dengan submateri hasil yang diharapkan. Indikator keberhasilan dan cara mengukur keberhasilan program ini. Yang pertama, yaitu dengan cara evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan program. Evaluasi ini akan mengukur pengetahuan dan keterampilan peserta sebelum dan setelah mengikuti program literasi digital. Melalui tes atau kuesioner, kita dapat melihat peningkatan pemahaman dan kemampuan peserta dalam menggunakan teknologi digital. Yang kedua, survei kepuasan peserta. Survei ini akan memberikan wawasan tentang sejauh mana peserta merasa puas dengan program literasi digital yang mereka ikuti. Pernyataan dalam survei dapat mencakup kejelasan materi, kualitas pengajaran, ketersediaan sumber daya, dan kepuasan secara keseluruhan terhadap pengalaman mereka. Dan cara mengukur keberhasilan program yang ketiga yaitu dengan cara peningkatan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Indikator ini akan melihat seberapa banyak peserta menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari mereka telah mengikuti program ini. Bisa diukur dengan mengamati peningkatan dalam penggunaan internet, aplikasi, dan alat-alat digital dalam aktivitas sehari-hari seperti pendidikan, pekerjaan, komunikasi, dan hiburan. Dengan menggabungkan ketiga indikator ini, kita dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang keberhasilan program literasi digital ini. Evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan akan memberikan pemahaman tentang peningkatan individu. Survei kepuasan mereka akan memberikan umpan balik langsung dari peserta tentang pengalaman mereka. Dan peningkatan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari akan menunjukkan dampak nyata dari program dalam memperluas literasi digital masyarakat. Kita lanjut dengan submateri manfaat jangka panjang. Nah, dampak positif yang kami harapkan di sini yaitu pertama, meningkatkan literasi digital masyarakat. Program literasi digital ini diharapkan akan memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknologi digital di kalangan masyarakat Desa Kukuh. Dengan peningkatan literasi digital, masyarakat akan lebih mampu mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang tersedia secara online. Ini akan membuka pintu bagi kemajuan pribadi dan profesional, serta memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam dunia digital yang terus berkembang. Yang kedua yaitu membuka peluang ekonomi baru. Dengan meningkatnya literasi digital, diharapkan akan tercipta peluang ekonomi baru bagi masyarakat Desa Kukuh. Pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital dapat membantu individu untuk mengeksplorasi berbagai peluang seperti pekerjaan freelance online, bisnis e-commerce, atau peluang pendapatan lainnya yang terkait dengan dunia digital. Ini dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu meningkatkan partisipasi sosial.
Dengan meningkatnya literasi digital, diharapkan partisipasi sosial masyarakat Desa Kukuh dalam berbagai aktivitas dan inisiatif sosial juga akan meningkat. Masyarakat akan lebih mampu menggunakan media sosial dan platform online untuk terlibat dalam diskusi, berbagi informasi, dan mendukung berbagai kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan dalam komunitas mereka. Hal ini akan memperkuat jaringan sosial dan kohesi sosial di desa tersebut. Nah, kesimpulan dari video presentasi ini adalah literasi telah menjadi keterampilan yang semakin penting dalam era digital ini. Kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif bukan hanya sekedar kemampuan teknis, tetapi juga merupakan fondasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Dengan memahami dan menguasai literasi digital, individu dapat meningkatkan akses mereka terhadap informasi, meningkatkan peluang ekonomi, serta memperkuat keterlibatan sosial dan kultural mereka. Program literasi digital ini disusun dengan tujuan utama untuk memberdayakan desa Kukuh dengan keterampilan digital yang relevan. Melalui serangkaian pelatihan dan kegiatan, kami bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil beradaptasi dengan dunia digital yang terus berkembang. Kami percaya bahwa dengan meningkatnya literasi digital di desa ini, kita dapat membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah dan inklusif bagi semua warga. Nah, ajakan dari kami untuk mendukung dan berpartisipasi, yaitu kami mengajak seluruh masyarakat dan pihak terkait untuk mendukung dan berpartisipasi dalam program ini, untuk menciptakan desa yang lebih mandiri dan maju. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada video presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika saya ada kesalahan kata atau kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebagai akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.